pasti mikirnya Bali, Bali, Bali gitu. Iya. Dan ternyata ini ada angklung mencele, Mansur Angklung namanya, aneh lagi Mansur, kan harusnya Michael Angklung. Gitu kan. Ini Mansur, seperti istilah kita, mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Harapannya banyak banget sih Bu. Intinya tagline saya kan bring angklung to the next level. Paspor Amerika sampai 2028, tahun depan saya ke LA juga alhamdulillah. Angklung sekarang bisa mendunia karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Wow, luar biasa. Teman-teman, di sini ada Mansur Angklung. Namanya memang Mansur Angklung nih. Namanya bukan. Angklung instrumennya nama asli Mansur Praditya, Ibu. Tapi dikenalnya sebagai Mansur betul. Angklung. Selamat datang kembali di Hierarchy Insight bersama saya Hira SKP. Dan kali ini saya memakai baju dari Simplicity lagi. Outfit yang simple dan elegan. Untuk teman-teman yang ingin melihat koleksinya silahkan kepoin ya sosial medianya Simplicity. Dan seperti yang teman-teman udah lihat tadi, di sini ada Mansur Angklung. Namanya memang Mansur Angklung katanya. Ya, betul. Udah dikenalnya sebagai Mansur Angklung karena kita bisa lihat tadi, gila keren banget. Itu tadi kamu main angklung apa main piano sih sebenarnya? Itu main angklung dengan cara bermain piano gitu. Karena ini namanya angklung toel. Ditoel gitu ya. Angklung toel. Angklung toel. Wow, ada lagi loh dia angklung Inovasi, toel. betul. Inovasi ini dari Bapak Yayan Ujo. Pak Yayan Ujo itu anaknya dari Pak Ujo yang sekarang jadi Saung Angklung Ujo. Beliau membuat ini dan saya kembangkan, inovasikan angklung ini supaya menjadi kolaborasi dengan electronic dance music gitu, Ibu. Wow, keren banget. Jadi asal muasalnya memang sudah ada instrumen ini angklung yang memang sudah Yes, apalah ini sedemikian rupa seperti piano gitu. Betul, sebelumnya cuman saya lebih anak muda kan Gen Z sekarang suka musik-musik yang fresh, yang upbeat dan lain-lain. Saya kolaborasiin angklung toel ini dengan musik elektronik gitu. Jadi mereka suka. Aduh gila keren banget. Emang asalnya kamu maksudnya bisa bermain piano? Enggak, malah bisa main piano gara-gara main angklung. Bisa main piano gara-gara main angklung. Kebalik Ibu ya. Jarang banget ya. Iya dong. Dan itu kan menurut aku dua instrumen yang sangat berbeda. Beda. Wow. Asal muasalnya gimana sih? Kenapa angklung? Dari kapan kamu suka angklung? Ini jadi istri kedua, asik istri kedua. Istri pertama ada kan? Pertama ada, ini selalu dibawa Untung lah juga. ya, ini bukan jadi istri pertama yang itu bisa ngambek nanti. Aduh, bahaya. Ini dulu saya pelajarin waktu di kampus, tapi sebelumnya saya juga sekolah musik di SMKN 10 Bandung, jurusan Seni Karawitan. Saya belajar gamelan, belajar suling, kecapi, pokoknya tentang budaya Sunda. Lalu lulus dari situ saya masuk ke Institut Seni Budaya Indonesia, jurusan angklung, dan itu menjadi jurusan satu-satunya di dunia yang formal mempelajari angklung dan musik bambu. Hanya ada di Bandung? Hanya ada di Bandung, di Institut Seni Budaya. Lumayan promosi itu ya, royalti. Gitu. Royalti bener. Kenapa kesenian Sunda? Kamu tuh asli Sunda, asli Bandung atau gimana ceritanya? Ini yang menarik Bu, saya tuh darah bukan Sunda. Orang kamu tua. Bukan asli Sunda nih, tapi kamu masa asli Bandung? Saya asli London. Wow. Pasar London, pasar Kordon maksudnya. Dibacanya London ya. Saya asli orang tua tuh Kebumen, Jawa Tengah malah. Orang tua dari Kebumen. Orang tua Kebumen dua-duanya, beliau pindah ke sini menjadi warga Bandung dan saya lahir dan besar di Bandung. Tapi kan darah Jawa. Kebiasaan ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mudik ke Jawa. Kenapa bisa ke musik Sunda? Karena dipaksa oleh kakak dulu waktu SMK masuk ke Seni Karawitan Sunda. Kenapa kakak memaksa ke seni Sunda gitu? Kan kakak juga berarti orang Jawa dong? Orang Jawa. Dia sebelumnya kuliah juga di ISBI tapi jurusan seni rupa. Seni rupa dan dia memaksa saya karena banyak teman-temannya yang sukses di bidang musik tradisional gitu. Dan
dia melihat momen itu dan ternyata saya masuk dan menjadi Mansur Angklung yang sekarang gitu. Wow, luar biasa. Nah kan ini untuk menguasai sebuah alat musik, itu kan pasti dibutuhkan sesuatu yang luar biasa ya. Maksudnya kan Iya. nggak semua orang memiliki kelebihan untuk bisa memainkan sebuah alat musik gitu Iya, kan ya. betul. Apalagi kamu mainnya udah luar biasa banget tuh. Alhamdulillah. Emang maksudnya ada gen dari keluarga gitu maksudnya apakah orang tua juga pemain musik gitu? Nah itu kayaknya nggak ada, makanya semua pada aneh gitu. Kok kamu orang Jawa bisa mempelajari musik Sunda dan bisa alhamdulillahnya sesukses ini gitu ya. Ternyata mungkin dahulu kala kakek buyut, nenek buyut adalah seorang musisi mungkin ya. Iya. Adalah penyuka seni, tapi mungkin gennya itu bukan ada di keluarga saya, mungkin keluarga yang terdahulu gitu. Makanya saya cepat mempelajari musik sampai sekarang bisa dikolaborasikan gitu, Ibu. Gila keren banget. Terus kenapa angklung? Kan tadi cerita tuh Ya. mempelajari seni budaya ada gamelan dan lain-lain juga Betul. tuh ya. Kenapa angklung akhirnya? Karena ini salah satu alat musik yang unik ya. Ini salah satu warisan budaya tak benda asli dari Indonesia ya, bukan negara tetangga ya. Jadi jangan Digarisbawahi takut. tolong. Jangan takut, 2010 16 November angklung sudah ditetapkan bahwa ini warisan budaya asli dari Indonesia. Wih. Jadi Dari nggak akan Indonesia, diklaim. khususnya dari Sunda ya. Dari Sunda, karena memang dahulu kala ini belajar sejarah sedikit 2 SKS Bu, boleh? Boleh, silahkan. Jadi angklung ini dulu tuh untuk ritual. Angklung itu dipakai saat masyarakat Sunda sekarang masih ada di suku Baduy sana. Mereka main angklung untuk cara bersyukur, mereka berdoa kepada Dewi Sri. Dewi Sri Pohaci ini adalah Dewi Kesuburan. Jadi mereka main angklung supaya Dewi Sri turun ke bumi dan menyuburkan padi mereka gitu. Awalnya itu untuk berdoa, angklung itu dimainkan membawa padi dari ladang sampai ke tempat penyimpanan gitu. Seiring berjalannya waktu, angklung berkembang oleh Padaeng Sutigna. Angklung dijadikan diatonis kromatis. Tadinya kan pentatonis ya. Pentatonis itu da, mi, na, ti, la, da. Sekarang udah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Apa itu? Panjang ya. Apa itu? Ya itu jadi kayak kalau piano tuh udah Do, re, mi. kayak Kalau udah do, re, mi. apa tadi? Kalau Sunda Da, mi, la. gamelan tuh biasanya da, mi, na, ti, la, da. Damilati lada. Da, mi, na, ti, la, da gitu. Sekarang udah menjadi musik yang sekarang kita gandrungi juga angklung, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Terus Gitu. perjalanan kamu apa namanya? Mempelajari si angklung ini dari tahun berapa? Angklung 2012 saat masuk kuliah dan sampai Mansur Angklung yang sekarang ketemu dengan formula yang pas. Sekarang saya kolaborasikan dengan musik DJ, Ibu, disc jockey. Jadi di Gitu. klub-klub gitu mainnya? Ya, di klub, di festival. Pakai angklung? Pakai angklung. Bahkan depan presiden saya main DJ dan angklung. Depan presiden, depan semua pejabat. Dan kemarin, bulan lalu, abis dari United States of America gitu. Di Washington DC, saya perform. Kamu mainin angklung nih? Si Yes. angklung toel ini? Betul. Di combine sama si musik DJ-nya? Musik DJ gitu. Terus bagaimana tanggapan masyarakat atau tanggapan penonton dan tanggapan pendengar? Alhamdulillah keren banget karena mereka mengapresiasi musik tradisional ini nggak ada kan di mana-mana, cuman ada di Indonesia. Dan ini menjadi satu keunikan gimana promosi budaya kita. Ternyata musik DJ yang industri banget bisa dikombin dengan musik bambu yang mudah terbakar gitu. Ini kan mudah luar biasa terbakar gitu, kena banget api, ya. terus habis. Nah, Gitu. tapi Mansur, ini kan mengcombine antara musik tradisional dengan musik modern dong. Betul. Nah kan suka ada tuh stigma di luar sana bahwa nggak boleh dong nanti hilang sakralnya. Itu bagaimana menurut kamu? Nah, pasti ada ya pro dan kontra ya. Jadi memang angklung ini kan musik yang tradisional yang pakem juga ya. Dan DJ atau EDM kita tahu sendiri biasanya dimainkan di klub. Yang notabene dekat dengan minuman keras, dengan dunia malam, dengan ya mungkin ada drugs dan lain-lain. Tapi saya menepis itu semua. Karena yang namanya musik itu adalah satu ramuan yang bisa kita masak. Apabila kita masak yang enak kayak angklung sama DJ di-combine, bakal jadi musik yang enak. Begitupun yang saya lakukan sekarang. Sekarang saya di Instagram cover lagu-lagu Korea, lagu-lagu siapapun, Bruno Mars, Pakai ini? angklung gitu. Dan Pakai mereka angklung suka. toel. Betul. Oh teman-teman jangan lupa ya lihatin Follow di ya. Instagramnya ya, Asik. Mansur Angklung. Siap. Gitu, liatin deh bagaimana karya-karyanya Mansur Angklung Betul. ini.
dengan bermain angklung. Betul. Nah, tadi kembali lagi mengenai kesakralan itu tadi ya. Benar tadi yang Mansur bilang gitu kan. Apalagi angklung dipercaya sebagai tadi yang sejarahnya itu sebagai ritual zaman dulunya. Terus dikombain nih sama musik DJ. Pernah nggak ada yang komplain? Ada, pasti ada para pelestari, para sesepuh dan kebanyakan mereka yang tidak terima bahwa angklung ini sakral loh. Kalau misalkan kita keluar jalur takutnya apa-apa. Enggak, mungkin saya pun karena basic akademisi jadi memegang pondasi yang kuat bahwa angklung ini tetap menjadi pakemnya orang Sunda gitu ya. Tapi seperti istilah kita, mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman. Oke. Yang artinya? Mensanain. Mindung ka waktu. Kita harus berpacu dengan waktu dengan mengikuti zaman. Mindung ka waktu, mi bapa ka zaman. Mi bapa itu kita harus mengikuti zaman juga. Kita perwadaksi apa ya perwadaksi ya? Bahasa Sunda Bu. Tapi nah meni jago-jago teuing Sundana. Kieu we Bu saya. Jadi memang kita harus memegang teguh budaya, tapi kita harus mengikuti zaman juga. Sekarang orang-orang suka lagu Korea, kayak saya kan Korea, Kopo Area gitu kan. Gitu, Korea condong, tapi tetap main angklung dengan budaya kita yang sangat khas gitu. Jadi tetap gitu bisa masuk ke industri musik Indonesia. Gitu. Luar biasa, aku tuh tersalut-salut loh. Nanti teman-teman lihat ya performance-nya Mansur Angklung ini yang luar biasa banget yang dicombine dengan musik DJ gitu ya. Yes, betul. Nah, Mansur, kamu kan tadi bilang tuh sudah pernah show di sana sini, di negara mana aja udah pernah show membawa si angklung ini? Alhamdulillah. Angklung toel, berarti kamu selalu membawanya angklung toel, kamu nggak main angklung yang normal-normal gitu nggak? Dulu sering gitu, cuman karena kendala pesawat dan lain-lain, ini yang paling pas gitu. Oh riuh ya, soalnya itu satu-satu ya. Kalau ini udah, jadi udah langsung di udah ada hardcase-nya Ibu, kalau pesawat kan dia nggak mau ribet ya, sudah ada pesawat dan ini flycase juga jadi aman gitu. Alhamdulillah sudah dibawa ini tuh ke Malaysia mungkin 14 kali lah. Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, India, Dubai, Denmark, Amerika Serikat. Wow, keren. Dan bagaimana tanggapan mereka? Sangat-sangat apresiasi karena lagu mereka yang notabene susah dimainin, saya mainkan dengan angklung, dengan sahdunya kayak kemarin bulan lalu di Amerika, saya perform di salah satu festival Indonesia terbesar selama 75 tahun di sana, di depan Capitol Hill. Wah. Di depan Capitol Hill itu gedung satenya sana mungkin ya. Saya perform di sana, stage-nya besar banget dan ada sekitar 30.000 orang. Saya main angklung dan mereka semua appreciate dengan itu. Pasti mereka terbengong-bengong dong ya. Aku aja yang musik apa gitu. Lokal aja terbengong-bengong ngeliatnya gimana mereka. Udah gitu keren banget kamu mainnya. Bahkan di sana banyak artis, mereka malah minta foto ke saya, Bu. Artisnya Mas tolong fotoin. Minta fotonya eta. Enggak, mereka unik dengan ini memang karena kamu pemain angklung keren banget bisa minta foto dan lain sebagainya gitu. Tapi aku bangga loh Mansur, terima kasih sudah membawa nama Indonesia keluar sana, menunjukkan betapa kerennya budaya kita, betapa kerennya orang-orang kita. Terima kasih juga itu Ibu. Keren banget. Ini diundang di podcast ini suatu kebanggaan juga, terima kasih. Aduh, kita yang terima kasih banget ya. Bu, undangan sebenarnya banyak Bu. Dari semua show-show kamu nih Mansur ya, pernah nggak ada satu kejadian yang lucu atau yang sangat berkesan buat kamu? Aduh, semuanya berkesan Bu. Sampai yang Amerika ya, nggak pernah kebayang menginjakan kaki di Paman Sam gitu ya. Iya, negeri Paman Sam. Kamu ketawa Bu, kenapa ya Bu? Jadi menginjakan kaki di negeri Paman Sam, iya saya nggak pakai negeri ya. Di negeri Paman Sam selama kurang lebih 25 jam pesawat karena kan wah capek banget, tapi setelah nyampe sana semua sirna, cicilan rumah. Bener Bu, nggak kepikiran apa-apa. Poho weh pokoknya mah nggak inget istri ya. Bercanda sayang. Langsung soalnya tahu pasti ditonton nanti daripada rame kan. Jangan Bu, jangan diupload itu. Jadi gitu memang suatu kebanggaan dan pencapaian juga bisa di Amerika dan visanya tuh kan paling kuat. Saya dan satu hari langsung beres loh karena privilege itu Mansur Angklung diundang oleh embassy di sana kita perform dan menjadi artis di
Amerika gitu. Keren, keren. Sebelumnya nih, saat kamu pertama kali mendalami angklung, pernah nggak sih terlintas atau terbesit, oh saya akan membawa angklung ini internasional atau seperti itu? Nggak kepikiran sama sekali. Sama sekali Bahkan nggak sampai kepikiran. duduk di sini pun nggak kepikiran. Yang intinya ya konsisten sih. Konsisten, beda dari yang lain, dan bisa menjadi Mansur Angklung yang sekarang itu. Gitu. Keren banget. Terus saat kamu nih udah pergi kan ke udah banyak negara tadi ya, pasti kamu mendapatkan perbedaan-perbedaan budaya, kebiasaan di sana gitu kan ya. Mana yang menurut kamu, apa perbedaan budaya yang kamu temui di salah satu negara yang buat kamu tuh aneh atau lucu atau berkesan atau gimana? Di Dubai sih Bu, kalau di Dubai itu mereka kan turis semua ya. Mereka sangat sangat banget tertarik dengan musik yang aneh-aneh. Saya musik di EDM, DJ, tapi ternyata ada angklung. Saat mereka deketin, ternyata ini dari bambu dan dari Indonesia. Mereka sangat suka Indonesia. Dan apalagi mereka Bali. bingung nggak sih pertama kali ngeliat si angklung toel ini? Ya Bingung loh, kok pasti belum pernah dimaininnya lihat. digoyang gitu kan. Biasanya dipetik, dipukul, digenjreng atau apa ya. Ini digoyang, dikocok gitu kan. Buat laki-laki mah ya tahu lah ya. Enggak Bu, jangan dong. Jadi ini alat musik terunik digoyangkan. Jadi mereka tuh ngelihat langsung kok bisa bunyi, ternyata ada benturan dari bambu ke bambu itu. Jadi satu suara yang indah. Digoyang kan kalau kamu main yang ini kan, main yang angklung normal. Biasa, ini ditoel, tapi nggak marah Bu kalau ditoel tuh. Siapa yang marah kalau ditoel? Terus saat kamu nih ke mana, ke negara-negara itu, ke panggung internasional, itu kamu pernah merasa, aduh beban banget nih gue bawa nama Indonesia gitu, atau nama Sunda gitu kan? Ya, sangat beban Bu, karena Indonesia akan dipandang first impression-nya biasanya ya. Oh, Indonesia ternyata gini gitu. Mereka pasti mikirnya Bali gitu. Dan ternyata ini ada angklung Mansur Angklung, namanya aneh lagi Mansur, kan harusnya Michael Angklung. Ini Mansur, namanya kok Arab tapi dia main angklung. Tapi ternyata setelah mereka nonton perform, mereka berbalik. Biasanya underestimate, langsung mereka berubah pikiran bahwa ternyata Indonesia tuh seunik itu, sebagus itu gitu. Makanannya enak-enak, terus budayanya, bahasanya, dan lain sebagainya gitu. Mereka jadi suka Indonesia. Iya, emang keren banget ya si angklung ini. Luar biasa. Saat kamu pertama kali mendalami angklung ya, kamu maksudnya dalam artian, terus udah gitu akhirnya kamu ngulik lah ya kali ya si angklung toel ini, kamu ngulik, kamu collab sama musik modern. Terus kan pasti banyak tuh yang tadi diceritain, banyak penolakan, banyak ini, tapi kamu kekeh. Betul. Dengan pilihan kamu, apa yang membuat kamu begitu kekeh? Oke, karena nggak ada lagi yang seperti Mansur Angklung. Asik, keren banget. Nggak, ya itu satu ya Bu ya. Tapi memang intinya konsisten. Kenapa Mansur Angklung bisa sampai sekarang? Mungkin banyak musik di luar sana yang lebih bagus, tapi Mansur Angklung ini berani tampil beda. Biasanya kan seperti pendahulu saya, idola saya juga, Weird Genius, Alfie Rev, Mas Eka Gustiwana, itu kan mereka DJ atau musik produser yang membawa musik tradisional. Kalau saya dibalik, saya musik tradisional yang membawa musik EDM. Jadi saya menjadi leadnya, dan itu menjadi ciri khas seorang Mansur Angklung, sehingga membuat pasar yang baru di Indonesia, pasar musik elektronik, dance music, ex angklung, dan saya menjadi pelopor di Indonesia, alhamdulillah. Keren, kamu nggak mau collab sama Weird Genius? Itu impian saya dan akan direalisasikan sekarang ya nanti ya. Insya Allah ya, mungkin amin. Didengar, nanti kita tag ke Sarah ya. Siap. Sarah, sama Sarah sering kalau sama Sarah. Sama Sarah sering minta Sarah iniin ke Weird Genius. Boleh datengin ke sini Bu. Asik, siap. Bisa ya. Terus apa harapan terbesar kamu dengan si angklung ini? Dengan Mansur Angklung lah. Oke, harapannya banyak banget sih Bu. Intinya tagline saya kan bring angklung to the next level. Bawa angklung ke level yang lebih tinggi. Betul. Bisa dimainkan kapanpun, siapapun, dimanapun, dari mulai anak TK sampai ibu-ibu yang sudah tua. Saya pernah melatih semua agama, semua umur, semua genre. Saya pernah melatih dengan lagu rock, lagu metal, bahkan sampai EDM. Bahwa angklung ini sudah saatnya mendunia. Angklung ini adalah musik tradisional yang bisa menjadi musik modern. Seperti halnya jazz, musik jazz kan musik tradisional dari satu daerah. Dia menjadi musik modern. Seperti halnya angklung
angklung sekarang bisa mendunia karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Wow, keren. Itu ngapalin 20 menit kemarin. Mansur, ini kan si angklung toel ini kan tadi ya seperti yang kamu bilang, kamu udah keliling kemana-mana karena ini gampang dibawa dan lain-lain dan sebagainya. Pengen gak sih bahwa suatu hari nanti mungkin si angklung toel ini menjadi salah satu alat musik yang diakui sama dunia ya kayak gitar lah gitu, ibaratnya gitar mah ayah di mana-mana, piano ayah di mana-mana gitu kan. Seperti itu, pernah nggak ada keinginan seperti itu? Ya, itu salah satunya juga tadi udah dijelasin, itu adalah induk besarnya. Nah, induk kecilnya angklung ini ada di setiap toko musik. Iya, di seluruh betul. Indonesia saat ini minimal. Belum ya? Belum. Jadi misalkan kalau ke toko musik. Kalau saat ini pengen dapetin gitu. angklung toel di mana? Nah, boleh kontak di bawah ini. Angklung toel banyak sekarang ada di Saung Angklung Ujo ada. Tapi kalau mau desain seperti ini, boleh ke saya karena ini desain saya sendiri seperti ini gitu dan lain sebagainya. Saya juga kemarin baru kirim ke Kazakhstan, ke Denmark. Jadi setiap saya keluar negeri. Ngirim si angklung toel nih? Angklung. Oh, jadi setiap kamu keluar negeri mereka suka terus mereka minta ini. Beli. Tapi kan mereka gimana cara belajarnya? Nah, saya diundang ke sana. Gitu. Untuk ngajarin. Cuan, yang penting asal ada waktunya, Bu. Ada waktu. Ada waktu. Gitu, jadi memang harus realistis, bisnisnya ada dan juga budaya kita tersalurkan. Gitu. Tapi itu keren karena menurut aku bisnis yang dia membawa nama besar Indonesia, terutama Sunda ya gitu. Setuju, ya, Bu. Dan mengenalkan alat musik daerah ke dunia internasional. Apalagi kalau suatu hari nanti si angklung ini bisa menjadi salah satu alat musik yang memang dikenal di mana-mana. Maksudnya udah kayak gitar, kayak piano yang memang udah jadi general, tapi orang tahu bahwa asalnya adalah dari Indonesia. Luar biasa. Terus Mansur, apa proyek terdekat? Proyek terdekat ke luar negeri bareng Ibu. Asik, amin. Amin ya. Langsung. Bawa ya, angklung toel. Jujur Bu, setiap tahun saya tuh sering mendapat undangan kurang lebih 50 undangan. Oh, jadi aku diundang nih? Iya, Bu. Ih, bener. Catat tolong ya. Catat, Bu. Bener ya, Wi. Tolong ya. Aku bener mau ikut aku. Bener, Bu ya. Bener, aku tapi bagian kekeprok hukum ya. Ibu yang bawa angklung aja. Sana Ibu. Jadi memang undangan tuh dari setiap kedutaan aja. Di kedutaan harusnya Mansur ini nggak ada di sini sekarang. Harusnya masih di Belgia, Moldova, sama Bukares, Rumania. Tapi karena Mansur waktunya nggak cukup, jadi langsung pulang ke Indonesia. Jadi undangan itu sangat banyak, yang jadi masalah adalah sponsor untuk berangkatkan. Gitu. Karena biasanya KBRI tidak mencukupi dananya untuk sebesar itu, 3 digit itu nggak gitu. Jadi selama ini, nggak bercanda. Selama ini kamu kalau misalnya nih, itu undangan-undangan biasanya dari KBRI di sana? KBRI di sana biasanya. Nah dari KBRI langsung menjalar. Misalkan seniman di sana pun ngelihat langsung, oh ini potensi nih, mereka undang lagi repeat order gitu. Ke Dubai 3 kali dan yang pertama itu KBRI. Nah kedua ketiga tuh mereka langsung. Jadi gitu. Paspor Amerika sampai 2028. Tahun depan saya ke LA juga, alhamdulillah. Oh, aku boleh ikut jadi itu, Bu. Kamu, Cia. Itu Bu, bareng teman-teman semua, keren kayaknya. Terus kamu punya mimpi nggak untuk berkolaborasi sama salah satu musisi internasional? Internasional, nah itu belum. Kayaknya Marshmello, satu Marshmello, dan yang kedua Bruno Mars. Bruno Mars, kemarin kamu nggak datang? Saya datang Bu, cuman karena Baraya Travelnya nggak jadi berangkat. Jadi tuh jadi nonton? Nggak, bercanda. Nggak dapet tiketnya, susah banget Bu. Masa? Katanya banyak yang hari pertama, ada tambahan lagi 1 hari yang pertama itu. Ya itu uangnya nggak ada. Curhat, nggak. Ujung-ujungnya curcol ya Pak. Gitu, tapi alhamdulillah di Indonesia idola-idola saya sudah berkolaborasi. Lyodra, Alfie, Saikoji, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi, alhamdulillah. Kamu udah pernah bikin single? Udah Bu, ada. Dah teman-teman juga sempat kolaborasi. Lagu saya sendiri pun publishernya ada teman-teman di sini juga yang in charge juga, dan bisa dicek di platform digital juga ada Mansur Angklung. Mansur Angklung, gitu. Keren banget Mansur. Mansur, thank you banget udah datang ke Hierarchy Insight, dan aku bener-bener bangga ya punya seorang
musisi dari Indonesia, terutama dari Bandung nih ya, musisi Yap. Sunda tapi dari Jawa gitu. Sunda Kumaha Pride, nya? tapi tenan naon, Bu. Sunda Pride lah pokoknya. Yang penting dia membawa budaya Sunda, budaya Indonesia berhasil menggelegar di dunia internasional. Itu keren banget dan mudah-mudahan suatu hari nanti Angklung Toel ini dikenal di seluruh dunia. Amin. Luar biasa banget Mansur. Thank you banget loh Mansur dan sukses Sama-sama, selalu Ibu. dengan Angklung Toelnya. Amin. Mansur, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana. Oke. Silakan disampaikan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa angklung sekarang sudah mendunia, bring angklung to the next level, semua bisa memainkan kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Jangan lupa, jangan pernah remehkan budaya Indonesia karena musik tradisional ini salah satu kekayaan kita yang harus kita lestarikan. Bring angklung to the next level karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Hatur nuhun. Wow, keren. Thank you Mansur, Sama-sama, thank you Ibu. banget. Thank you Mansur Angklung, bring angklung to the next level. Terima kasih semuanya, saya Hira SKV. Sampai bertemu di Hierarki Insight selanjutnya. Mantap.